Baik, selamat pagi untuk semua. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kita dengan fokus penjelasannya tentang hasil studio asistensi dari semua peserta yang telah melaksanakan studio site plan di minggu yang lalu. Baik, sebelum kita mulai penjelasannya, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah pastikan bahwa semua yang mengikuti perkuliahan atau tahapan selanjutnya setelah UTS adalah semua telah mengikuti ujian tengah semester atau UTS. Artinya bahwa semua sudah mengikuti pengumpulan konsep. Jadi bukan hal yang baru ketika saya nanti akan bertanya tentang bagaimana site plan dan konsep, hubungan antara zoning, sirkulasi, fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu ditempatkan dalam site plan itu, bagaimana parkir, bagaimana hubungan satu ruang dengan ruang yang lain. Itu semua perlu dipertimbangkan secara baik agar memang benar-benar dimengerti. Sekali lagi bahwa penjelasan tentang site plan akan punya hubungan erat dengan konsep. Sehingga saya berharap semua yang telah mengikuti UTS itu adalah semua telah mengikuti pengumpulan konsep. Baik, yang paling buka e-learning untuk melihat tentang bagaimana semua kalian melakukan pengumpulan konsep part 3. Saya mulai dulu dari kelas B. Tahapan hari ini setelah semua sudah mendapat penjelasan tentang asistensi, nanti kita akan ada di tahapan perbaikan ya, perbaikan site plan sekaligus melanjutkan ke potongan site atau tampak site. Jadi seperti yang diminta di part 3 kali ini adalah
arsitektur majemuk dengan fokus objeknya di puskesmas. Semua sudah mendapat penjelasan tentang apa itu puskesmas, seperti apa cakupan pekerjaannya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan desain puskesmas. Jadi untuk saya share screen. Untuk kelas B, tampilannya sudah mulai terlihat mudah-mudahan. Ya, untuk kelas B itu dari total peserta 49 yang mengumpulkan site plan adalah 30 peserta. Itu artinya ada 19 peserta yang tidak mengumpulkan. Jadi evaluasi tentang ini, pengumpulan adalah diharapkan semua peserta dapat mengikuti setiap pengumpulan tugas yang ditentukan. Apapun hasilnya dikumpulkan agar bisa dievaluasi. Salah dan benar itu urusan nanti, yang paling penting adalah mengumpulkan. Setelah itu nanti diasistensi dan diperbaiki menjadi nilai untuk tahapan selanjutnya. Saya coba buka beberapa. Nanti bisa dilihat sendiri ya, siapa-siapa yang terkumpul, siapa-siapa yang kumpul. Saya coba mulai dari ada satu namanya Calvin Tahir, Dr. Calvin. Dr. Calvin ada? Oke, mungkin ada tabrakan mata kuliah karena tadi ada beberapa yang lapor. Yang berikut coba Angelina Retno Agustin, ada? Tidak ada. Sirilus Dole ada? Ada, Pak. Sirilus Dole, oke. Saya coba buka punyanya Sirilus Dole untuk kita sama-sama lihat ya. Ini kita buka untuk sama-sama kita evaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu ditambahkan, ada yang kurang bisa dilihat. Oke. Kemudian oh, Maria Giosepina Dewi Siran ada? Ada Maria Giosepina? Ada, Pak. Ada. Saya coba jadikan 2 sampel di kelas B. Oh, ini si Maria, bisa lihat tampilan ini ya. Ini kemarin waktu kamu copy link, belum dikopikan link yang benar. Belum berbagi file yang benar, akhirnya waktu saya buka seperti ini ya. Maria Sharon bisa lihat ya? Ya, Pak. Emailnya aktif sekarang atau tidak? Kalau email aktif sekarang bisa izinkan aktifkan itu karena permintaan akses sudah masuk ke email kamu. Iya. Oke, kita mulai dulu dari Sirilus ya. Sirilus. Nah, Sirilus. Ini bagaimana nih? Punyanya Sirilus, tapi Natelevera atau saya tadi salah copy coba kita lihat ulang. Sirilus. Yang sampai saya salah copy tuh.
Di Maria Giuseppin nanti tolong oh, ya. Maria Giuseppin silakan buka pengaturan filenya supaya saya bisa lihat. Oke, oh ya, tadi saya salah copy link. Ini punyanya Sirilus, betul ya? Ini gambar kamu ya, Sirilus? Iya Pak, betul Pak. Ini isinya di mana? Puskesmas mana ini? Puskesmas Bomata Pak. Puskesmas Bomata. Puskesmas Bomata. Ini kita lihat di konsep ya. Oke, coba kita asistensi ini dulu. Kalian bisa lihat ya di situ. Itu yang paling pertama dari penempatan atau cara menggambar ya. Nanti kita mulai dulu dari hal-hal teknis, baru kita masuk ke substansi. Yang paling pertama tentang menggambar site plan. Jangan lupa ada keterangan ya. Jadi tidak ada keterangan ukuran ya, tapi ditambahkan dengan keterangan apa bangunan-bangunannya atau apa fasilitas-fasilitasnya. Jadi saya coba koreksi. Mungkin kasih keterangan ya. Di bagian sini mungkin keterangan. Keterangan itu titik 2, mungkin di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8. Ini hal yang sederhana. Tapi kalau tidak disertakan maka kita tidak mengerti apa gambar ini. Bisa juga satunya mulai dari sini, 2 dari sini, set entrance, masuk, entrance, keluar. Itu. Terus di mana parkirnya? Jadi ketika kalian menggambar, ini karena banyak anak semester berapa ya? 3 semester 4 ya. Mungkin baru 2 kali par, ditambah ini part 3, jadi belum terlalu matang bagaimana cara menggambar set plan, tapi tidak apa-apa. Nanti ketika menggambar set plan, selain kalian menempatkan bangunan-bangunan, jangan lupa juga menempatkan garis-garis parkir. Jadi, saya minta Jose Jacintos mau bisa ikuti kuliah dengan baik ya. Matikan musiknya, saya bisa mengikuti kuliahnya. Oke, jadi saya lanjutkan. Semua bangunan-bangunan itu diikuti dengan ada parkir. Nah, jumlah parkiran ini disesuaikan dengan jumlah kapasitas untuk bangunan. Yang paling pertama ada parkir roda 2. Parkir roda 2 dan parkir roda 4. Bisa juga nanti untuk bus atau sepeda. Karena ini fasilitas umum, maka jenis kendaraan ini akan ada juga dalam kawasan ini. Jadi di mana letak parkir roda 2, di mana letak parkir roda 4, di mana letak parkir bus, itu tinggal disesuaikan. Yang paling penting adalah jumlah parkirnya. Jumlah parkir itu bisa dihitung, karena kalau sudah mengerjakan konsep, mudah-mudahan itu masuk di hitungan konsep, di jumlah parkir. Berapa parkir roda 2, berapa parkir roda 4, bus, dan sebagainya, sehingga itu ditentukan ketika menggambar set plan. Berikut juga bisa juga tempatkan ada gapura, atau nanti ada pos jaga, dan kalian sesuaikan penempatan dan bentuknya. Setelah itu baru masuk ke sirkulasi. Nah, sirkulasi itu kalian arahkan sirkulasi itu mau kemana. Sirkulasi itu prinsipnya adalah tidak boleh ada sirkulasi yang crossing. Crossing itu artinya tabrakan. Satu mau masuk ke sini, lalu tiba-tiba satu mau keluar ke sini. Nah, ini crossing.
Itu bisa terjadi crossing. Jadi minimalisir yang namanya crossing, sirkulasi. Jadi sirkulasi itu prinsip baiknya itu dia mengalir. Jadi dia mengalir, contoh dia mengalir seperti ini ke semua fasilitas. Baru dia keluar. Bisa juga seperti ini. Baru dia keluar. Sirkulasi itu menjangkau semua fasilitas-fasilitas yang ada. Karena kita arsitektur majemuk, berarti banyak bangunan. Otomatis sirkulasi itu harus bisa menjangkau semua bangunan. Setelah itu tentang bentuk, ukuran bangunan dan sebagainya bisa dibuat sesuai dengan konsep, bisa juga dimodifikasi. Nanti tinggal kalian sesuaikan. Bagaimana membuat bangunan yang sesuai dengan konsep, luasannya, bentuknya, karena di konsep kan sudah ada analisa bentuk. Nah, bagaimana bentuk-bentuk bangunan ini kompak. Jadi kompak antara satu bentuk bangunan dengan bentuk bangunan yang lain. Biar kalian sesuaikan. Terus ketika kalian menempatkan bangunan ini atau menghitung luasan bangunan untuk tempatkan di satu ukuran site, maka yang paling penting kalian bisa hitung bagaimana perbandingan antara luasan site dengan luasan bangunan. Jadi jangan sampai terlalu full bangunan. Itu juga bisa menjadi masalah, sehingga itu menjadi acuan untuk membuat bangunan itu bisa 2 lantai, 3 lantai, sampai maksimal di 4 lantai untuk puskesmas. 2-3 lantai saja sudah lumayan. Jadi bagaimana kalian menghitung bangunan itu agar bisa tidak terlalu sesak dalam sebuah luasan site. Dan itu harusnya sudah terjadi di waktu kalian mengerjakan konsep, sehingga ketika di site plan itu sudah lebih mudah. Oh, tentukan luasan lantainya sekian meter persegi, berarti disesuaikan dengan ukuran site, harusnya bisa lebih kecil, sehingga dibuat 2 lantai, dibuat 3 lantai. Nanti kalian coba pertimbangkan itu untuk bisa mengatur site agar tidak terlalu sesak. Kenapa seperti itu? Karena ada pertimbangan tentang bagaimana area hijau. Contoh perbandingannya 40 bangunan, 40 area hijau, 60 untuk bangunan. 40 itu luasan keseluruhan dibanding dengan luasan bangunan. 40 hijau atau luasan hijau dibanding dengan luasan bangunan. Itu tolong dipertimbangkan. Terus ketika lokasi itu ada di jalan umum maksudnya jalan yang kendaraannya intensitas cukup tinggi, maka perlu ada peralihan. Jadi masuk seperti ini, ada peralihan dulu baru mulai masuk ke gapuranya. Jadi tidak tiba-tiba langsung belok, itu otomatis akan menghambat pergerakan mobil atau kendaraan di belakang. Jadi ada ruang peralihan dulu, ruang peralihan itu coakan di bagian area pintu-pintu masuk untuk memudahkan mobil atau kendaraan masuk ke dalam area site plan atau area puskesmas yang Anda kerjakan. Setelah itu pertimbangan juga tentang sirkulasi ya. Sirkulasi itu ada sirkulasi kendaraan dan sirkulasi manusia. Jadi bagaimana pejalan kaki itu mudah masuk ke area puskesmas ini tidak terganggu dengan ketika kendaraan yang mau masuk juga. Pejalan kaki itu bisa kita bagi bagaimana pejalan kaki yang normal atau pejalan kaki yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu mungkin yang menggunakan kursi roda. Kalian pertimbangkan pejalan kaki yang normal dan pejalan kaki yang berkebutuhan khusus juga mungkin ada juga yang pakai tongkat, mungkin yang manula, yang kalian sesuaikan. Jadi pertimbangan tentang pejalan kaki dan area-area kebutuhan khusus. Karena orang yang sakit kan pasti pergi dengan kondisi fisik yang tidak normal. Pengantarnya mungkin normal, tapi yang pasiennya tidak normal. Apalagi ini ada fasilitas tentang rawat inap. Bagaimana
ruang UGD sederhananya, bagaimana polikliniknya, bagaimana ruang rawat inapnya, bagaimana area untuk rumah dokter atau mes karyawan dan sebagainya. Nanti kalian bisa sesuaikan fungsi-fungsi. Oke, jadi Cyrillus Dole seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk bisa diperbaiki. Sampai sini Cyrillus Dole ada pertanyaan, silakan. Cukup Pak, pas Pak. Oke, berarti silakan diperbaiki untuk lanjut ya. Jadi semua yang kita asistensi umum ya, kita asistensi umum artinya hanya membahas beberapa contoh untuk diketahui oleh semuanya. Jika punya hal yang sama berarti tinggal disamakan untuk diperbaiki. Jadi tahapan selanjutnya dari mengerjakan set plan adalah membuat potongan site. Nanti setelah ini baru saya jelaskan tentang potongan site. Tapi yang paling penting perbaiki dulu set plan-nya, setelah itu lanjut ke potongan site. Oke. Yang berikut tadi si Pinseran belum, kayaknya belum mengakses. Saya coba lanjutkan. Coba lanjutkan untuk peserta berikut yang filenya bisa dibuka. Natalia Bella. Natalia Bella tadi kayaknya bisa terlihat. Natalia Bella ada? Kok pelinnya yang ini? Oke, Natalia Bella ini ya. Oh sorry, saya share screen dulu. Natalia Bella. Bisa terlihat Natalia Bella? Halo, Natalia. Halo, Pak. Woi, suara jauh sekali. Bisa terlihat kah screen-nya? Woi, ini Jose Jacinto mau nih. Kalau dia tidak kasih mati, dia punya musa. Tidak serius kuliah, saya kasih lihat nanti. Natalia Bella. Oke, saya coba lanjut saja supaya jangan lama. Si Natalia Bella ini nanti coba perbaiki di bagaimana menempatkan jalan masuk. Jadi ketika kita menggambar plan, maka bentuk site dan posisi jalan masuknya itu harus tergambar dengan benar. Setelah itu baru diatur masuk atau keluarnya. Setelah itu baru menempatkan masa-masa bangunan dan sirkulasinya. Oke, ini secara umum karena kalian memang pada umumnya baru mulai bagaimana menggambar set plan dalam bentuk kawasan, jadi mungkin belum terlalu mengerti. Jadi saya coba ikuti saja alur kalian. Kalau dilihat dari ini sudah ada titik-titik parkir. Skalanya berapa? Oh, skala tidak ada. Jadi ketika kalian menggambar sebuah set plan, kalian perlu menuliskan skalanya, sehingga saya bisa tahu, oh kalau perbandingan ukuran seperti ini dengan skala seperti ini, pasti ukurannya seperti ini, ukurannya sekian. Itu yang paling penting ya. Jadi kita mulai dulu dengan bagaimana menempatkan posisi gambar yang benar. Jadi ketika sudah ada jalan masuk, contohnya ini masuk dan keluar. Setelah itu tulis nama set plan-nya dan skala. Mungkin 1:500 contoh. Seperti itu.
Nah, silakan kalian menggambar atau menempatkan bangunan ini. Saya tidak tahu bangunannya yang mana. Bangunannya yang ini, atau bangunannya yang ini, atau bangunannya yang ini. Karena penggambarannya belum jelas, apalagi belum ada keterangan. Jadi keterangannya jangan lupa Natalia Bella. Satu itu apa? Kayak tadi ya. Satu di sini, mungkin dua di sini, tiga di sini, empat di sini, lima di sini, enam di sini, tujuh di sini. Kesan yang saya lihat dari punya Natalia Bella, bangunannya belum jelas. Itu yang paling pertama ya. Kalau memang bangunannya yang ini, apakah hanya sekecil ini saja kebutuhan ruang dalam sebuah fasilitas, apalagi fasilitas puskesmas yang memiliki fungsi tambahan rawat inap. Itu kan ada puskesmas untuk polinya, terus ruang perawatan, terus ruang apa? Ruang inapnya. Terus labnya, kalau ada lab, terus ada apotek, terus bagaimana ruang dokter, nurse station dan sebagainya, ruang perawat, itu tolong diikuti dengan baik, diidentifikasi. Ini kalau kalian menggambar site plan baru seperti ini, itu artinya konsep kalian kurang kuat, konsep kalian masih lemah. Konsep lemah seperti apa? Karena di konsep belum arahan bentuknya seperti apa, luasannya seperti apa, sehingga bentuk yang ditempatkan dalam site plan itu seperti itu. Kaitan dengan parkir, tinggal disesuaikan seperti contoh tadi Sirius boleh. Itu bagaimana parkir roda 2, bagaimana parkir roda 4, bagaimana parkir bus, bagaimana parkir untuk servis. Contoh kalau di sini jalur servis, bagaimana dia masuk, terus dia keluar. Nah, dia keluar hampir di sini mungkin dia mau parkir. Oh, karena di sini ada fasilitas rumah dokter atau rumah perawat, rumah perawat dan sebagainya. Itu tolong dipertimbangkan yang baik. Seperti itu. Jadi punyanya Natalia Bella, nanti tolong diperbaiki lagi. Bagaimana menempatkan masa bangunan sesuai dengan konsep. Sehingga tidak ada ruang yang terbuang seperti ini. Akhirnya dibuat taman. Ini ruang terbuang seperti ini, akhirnya dibuat taman. Padahal ini bukan mendesain taman, tapi mendesain puskesmas. Berarti objek utama puskesmas itu yang dipentingkan. Jadi mungkin di sini ada bangunan rumah sakit utamanya, mungkin di sini ada bangunan rawat inapnya, di sini ada bangunan apa lagi, mungkin bagian apoteknya di sini. Silakan mengatur sirkulasi untuk terhubung ke bangunan-bangunan yang ada. Mungkin bagian sini ada apa, ini lihat tuh. Bagaimana kemudahan bergerak dengan di pertimbangan sirkulasi yang mudah, di mana parkir roda 2, parkir roda 4, sehingga semuanya bisa terjangkau. Jadi untuk Natalia Bella seperti itu ya. Ini tolong dipertimbangkan. Oke, yang berikut sudah saya lihat nih anak-anak yang rajin. Kristal L5V kelas berapa? Kelas apa? A atau B? Kelas B, Pak. Oke, coba kita lihat punyanya Kristal. Kristal nomor regis? Berapa? 60. 60. Oh ini. Coba kita lihat satu kali lagi untuk kelas B, setelah itu kita lanjut di kelas A. Saya coba share screen.
Oh iya, dari tadi saya belum lihat punyanya ya. Ngasih rilis boleh. Itu bagaimana kalian mengerjakan gitu? Saya mau lihat foto dokumentasi studio. Saya cek dulu ya. Bagaimana kalian mengerjakan kalian? Karena kita metodenya online, berarti oke, ada ya. Tapi ini ada di posisi akhirnya. Saya melihat prosesnya kalian bagaimana. Ini hanya ada satu. Jadi untuk semua yang kami mau lihat dari foto kalian sementara kerja itu adalah prosesnya. Oh, bagaimana ini masih pensil, bagaimana ini baru garis pinggir, bagaimana ini baru diatur penempatan bangunan, seperti itu. Supaya jangan terkesan fotonya tuh hanya di acting begitu. Jadi foto proses ya, karena kita metodenya masih online, sehingga kita perlu melihat proses kalian, proses mengerjakan tugas. Tadi punyanya Natalia Bella juga hanya baru satu saja, belum ada foto dokumentasinya. Ini masih sangat lemah. Kristal Elimanate satu. Bisa kalian pakai beberapa gambar ditaruh di satu kertas sehingga saya bisa lihat sekalian. Oh, geser-geser mouse. Oke, kita lanjut di punyanya Kristal. Ini puskesmas apa nih, Kristal? Sikumana, Pak. Puskesmas Sikumana. Jalan utama, jalan yang utama di Sikumana itu jalan apa namanya? Jalan apa ya? Udah jalan utama Sikumana yang ini kah? Iya, Pak. Terus yang ini apa? Ini dua, yang ini dua ini adalah bangunan puskesmas. Iya, Pak. Site-nya ada dua, Pak. Yang satu untuk gedung utama, yang satunya untuk gedung rawat inap. Existing seperti ini kah? Iya, Pak. Puskesmas posisi existingnya seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, coba nanti kalian coba pertimbangkan ya. Memang ini menyesuaikan dengan kondisi existing. Tapi kalau memang penempatan bangunannya seperti ini, ini kalian pertimbangkan tentang kemudahan. Jadi ada penyesuaian yang kalian bisa lakukan dengan memindahkan salah satunya ke sisi sebelahnya. Jadi contoh di sini kalian bisa asumsi bahwa nanti tanah ini bisa dipakai untuk area puskesmas, walaupun secara real itu digunakan untuk permukiman warga, rumah masyarakat dan sebagainya. Cuman karena kita bisa membuat asumsi-asumsi sehingga kalian bisa memudahkan untuk mendesain. Jadi kalau posisi seperti ini bisa saja, tapi kalau untuk tahapan masih di part 3 mending dibuat dalam satu site. Karena kalau kalian bagaimana mengatur sirkulasi di jalan umum ini kan tidak gampang. Ini bukan ranah kita. Bagaimana kemudahan bergerak, ambulans mau pergi ke sebelah, perawat dari sini mau jalan ke rawat inapnya itu juga tidak mudah. Jadi kalian bisa memilih alternatif menggabungkan dua site yang terpisah ini menjadi satu kesatuan. Itu yang namanya arsitektur majemuk. Jadi menggabungkan beberapa fungsi menjadi satu kesatuan. Seperti itu ya. Kristal, nanti yang objek puskesmas Sikumana yang lain bisa mempertimbangkan masalah ini. Kondisi existingnya ada dua site, dua lokasi yang berhadapan seperti ini dibelah oleh jalan umum. Maka pertimbangan yang kalian bisa lakukan adalah menggabungkannya dalam sebuah area. Baik, Pak. Sehingga ketika kita mengatur bagaimana sirkulasi, kemudahan pejalan kaki, parkir dan sebagainya nanti bisa terintegrasi dengan mudah. Seperti itu. Tapi bukan berarti yang kondisi seperti ini tidak bisa saja, tapi mungkin
lingkup part 3 masih kita buat lebih mudah dulu. Dan sampai nanti kalian kalau seperti ini kan kita masih buat otomatis buat jalan layang ini, atau bisa buat underground, jalan underground, jalan di bawah tanah. Tapi kalau jalan di bawah tanah untuk sebuah puskesmas itu mungkin agak rumit, kecuali untuk fasilitas umum yang lain, yang fungsi yang lebih banyak. Oke, itu untuk kristal ya. Pertama tentang posisi site. Oke, yang kedua tentang penempatan masa bangunan. Jadi ketika posisinya sudah seperti ini, diasumsikan bahwa ruang rawat inapnya sudah ada di belakang, sehingga site-nya mungkin bentuknya seperti ini. Karena puskesmas Sikumana ini diapit oleh dua jalan lingkungan, bagian kiri dan kanan ya, kalau kita lihat ini jalan lingkungan, otomatis dua jalan lingkungan ini menjadi potensi harusnya. Jadi mungkin area-area yang bersifat privat atau servis bisa menggunakan dua jalan lingkungan. Mungkin bisa masuk dari sini untuk contoh ya, kalau untuk privat bisa masuk ke rumah dokter atau mas karyawan, mas perawat dan sebagainya bisa dari situ, atau yang dari sebelahnya. Tinggal dipertimbangkan. Sedangkan yang masuk utamanya dari depan. Itu bisa dipertimbangkan. Oleh karena masuk utamanya dari situ, berarti area-area bagian depan ini difungsikan untuk area publik. Area-area yang digunakan untuk area penerima, area publik. Terus yang bagian ini juga semi publik. Dan mungkin yang bagian belakang semi privat dan servis. Tinggal kalian menempatkannya seperti apa. Servis itu dapur, bisa juga kantin, bisa juga area-area IPAL. IPAL itu ini instalasi pengolahan limbah dan sebagainya. Kalian bisa menempatkannya di area-area belakang. Tinggal nanti kalian punya zoning di konsep itu seperti apa. Kemarin kan Kristor sudah kerja konsep, berarti sudah menempatkan zoning-zoning di kawasan ini, di lokasi ini. Sehingga di bagian sini mungkin ini omong tentang parkir, ini omong tentang pos jaga, ini omong tentang set entrance, main entrance, masuk dan keluar. Terus itu mungkin omong tentang apotek, kalau memang mau tempatkan di depan supaya masyarakat umum dari luar juga bisa membeli dan sebagainya, tinggal disebutkan. Setelah itu bagian dalamnya tuh mungkin menempatkan fungsi-fungsi utamanya, yaitu contoh di sini mau saya ikuti Kristal punya pola. Kalau mau polanya seperti ini L. Mungkin satunya kalau agak mau kompak bisa buat seperti ini. Bagaimana membuat bentuk yang ada itu bisa lebih kompak. Yang satunya mungkin bisa buat seperti ini. Sehingga area yang ada ini bisa digunakan untuk sirkulasi. Masuk, mau keluar, tinggal sesuaikan. Yang bagian depan tinggal di situ. Untuk area servis tinggal disesuaikan bagaimana bentuk letakannya, entah mau memanjang atau mau membuat cluster. Jadi fokus saya di asistensi kali ini adalah membuat kalian mengerti bagaimana menempatkan masa bangunan sesuai zoning. Itu yang paling penting. Jadi tidak asal menempatkan, jadi tempatkan dulu bangunan. Jadi ketika kalian mengerjakan set plan, maka perhatikan di konsep. Zoningnya kan sudah selesai, berarti kalian sudah lebih mudah. Oh, karena zoning di konsep itu saya sudah analisa, yang paling depan itu apa, yang tengah itu apa, belakang apa. Sehingga ketika membuat set plan, menyesuaikan dengan zoning. Ada rubah-rubah sedikit, silakan dilakukan, tapi tidak berarti menolak apa yang sudah dilakukan di konsep. Sehingga kenapa konsep itu dibuat secara lebih dulu, supaya bisa membuka pikiran kalian ketika mengerjakan desain nanti. Seperti itu ya. Dia menempatkan fungsi-fungsinya, terus fungsi-fungsi antara satu dan yang lain itu harus kompak dan mudah terhubung. Itu kunci di set plan arsitektur menyebut seperti itu. Mudah terhubung dan kompak. Kompak mungkin bentuk yang kompak antara satu dan yang lain bisa kompak. Jangan sampai satu bentuk seperti ini, tiba-tiba satu datang tabraknya seperti ini.
Nah, ini berarti tidak kompak. Kalau kompak mungkin dia hijaukan sedikit, ini juga hijaukan sedikit, sehingga ini bisa jadi sebuah ruang perantara antara dua fungsi ini. Seperti itu. Jadi kalian buat bentuk-bentuknya yang kompak kayak ini ya. Mungkin bentuk-bentuk yang agak kompak. Bagaimana bentuk yang satu connect dengan bentuk yang lain. Tidak terlepas sendiri-sendiri. Dan sampai bentuknya sudah kotak-kotak L, tiba-tiba ada satu yang segitiga. Itu juga agak aneh. Segitiga mau buat sepadan dengan kotak, mungkin tinggal dimodifikasi. Jadi arsitektur majemuk dalam kasus puskesmas, mungkin kalian lihat dari penempatan bangunan, terus bagaimana bentuknya kompak. Penempatan bangunan itu pertimbangannya mana yang mau didahulukan, mana yang mau diatur untuk mudah dijangkau, yang lainnya bisa disesuaikan di tempat-tempat urutan-urutan yang kayak sekian. Jadi contoh yang bagian UGD atau area penerima untuk pasien mau daftar, itu mungkin bagian depan. Oh, area pemeriksaan itu bagian tengah. Oh, area lab mungkin bagian tengah juga. Oh, area apotek mungkin bagian depan, karena selain orang yang di puskesmas, itu juga bisa menjangkau orang-orang yang ada di luar yang mau obat dan sebagainya. Atau area kantin mungkin dekat dengan ruang tunggu obat, sehingga ketika orang tunggu obat, ketika sudah melakukan pemeriksaan di puskesmas ini, bisa mengakses area-area kantin. Seperti itu ya, Kristal. Ada beberapa hal yang saya kasih masukan. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sejauh ini pas. Oke. Baik. Yang berikut, kita coba masuk di kelas B ya. Kelas A. Jadi kita seimbang. 3 kelas B, 3 kelas A. Yang sementara mengikuti, mudah-mudahan 6 kasus ini bisa membuka pikiran kalian untuk bisa membuat set plan-nya bisa lebih baik. Karena kita asistensi, kalian sekian banyak seperti ini, saya wakilkan beberapa kasus-kasus set plan-nya untuk mendapat asistensi dan dilihat oleh semua. Yang berikut untuk kelas A. Saya share dulu. Oh, ini Pak Kalvin sudah ada. Tadi saya panggil-panggil karena waktu saya buka filenya Pak Kalvin belum join. Saya buka untuk kelas A. Yang sudah mulai mengerti silakan coret-coret sudah kertas ada di kalian punya samping untuk mendapat sebuah konsep awal untuk bisa lanjutkan perbaikan set plan. Kalau yang sudah dengan 3 kasus kelas B tadi, kalau sudah mulai paham, silakan lanjutkan untuk mengerjakan coretan-coretan untuk mengerjakan set plan. Oke, coba saya dulu. Sampai dengan 3 ini, sambil saya membuka file e-learning untuk kelas B, silakan yang mau bertanya sampai dengan tahapan ini, silakan. Sambil saya menyiapkan file kelas B untuk dilihat oleh yang lain. Saya ingin bertanya, Pak. Yo, silakan. Atas nama siapa? Naila. Oh iya, silakan Adik. Kan di sini posisi site-nya sama dengan punya saya sama dengan Kristal, Pak. Nah, mungkin kalau tadi saya kurang mengerti yang bilang yang menyatukan kedua site. Itu maksudnya kedua site-nya itu disatukan saja atau menggunakan salah satu site-nya saja atau bagaimana, Pak? Karena di punya saya itu ini personingannya itu yang site yang sebelah jalan itu fasilitasnya hanya untuk kayak fasilitas yang bisa
yang bukan untuk pelayanan umum puskesmas, hanya yang bagian apotik saja Pak, dengan rumah dinas begitu Pak. Kalau iya, oke, saya jawab ya. Saya pakai gambar saja. Yang punya kasus yang sama mau komentar silakan. Maaf Pak, karena kebetulan saya dan Wildayana konsepnya berbeda Pak, karena yang satunya saya kan itu Jangan ada dua anak. Mas, kirim deh. Bagaimana? Maaf Pak, karena kebetulan konsep saya dan Wildayana berbeda. Site-nya satu saya tadi kan untuk gedung rawat inap Pak, sedangkan yang site-nya Wildayana itu hanya khusus untuk apotik dan ruang mes atau ruang dinas saja Pak. Terima kasih. Oke. Jadi pada prinsipnya kami mau supaya semua site itu tergabung. Begitu dulu ya. Semua site itu tergabung. Masalah luasan silakan kalian sesuaikan dengan asumsi-asumsi bahwa bisa dilakukan perluasan terhadap site yang ada. Ketika nanti kita sudah sampai ke site yang berbeda dengan dua sisi ya. Dua sisi itu ada kajian lain yang nanti kita akan lakukan terkait dengan transportasi, terkait dengan pejalan kaki untuk skala kota dan sebagainya. Jadi untuk tahapan ini saya masih batasi kalian untuk menggabungnya menjadi satu site. Silakan kalian pilih di sisi kiri atau yang kanan, sesuaikan dengan potensi mana yang paling baik untuk dipilih untuk menggabungkan dua site itu. Yang paling penting lokasinya tetap ada di situ antara dua site itu. Karena seperti itu, karena pelayanannya sudah berjalan selama ini. Kecuali kasus kayak Arif kemarin yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya komentari, kecuali kasusnya kecil, site-nya kecil, sehingga mau diperluas itu silakan. Atau mau diganti site bisa-bisa saja, tetapi fokus dulu di site existing-nya. Mau diperluas silakan, disesuaikan dengan kondisi mana yang paling mudah untuk diperluas, kiri atau kanan, tinggal kalian pilih. Nanti kalau tahapan pemilihan dari dua itu, bagaimana menggabungkan itu nanti kalian bisa tambahkan di konsep nanti ya. Oh, ternyata existingnya ada dua kawasan yang terbagi oleh jalan, sehingga untuk memudahkan atau untuk membuat pelayanannya bisa lebih mudah untuk terakomodir, terintegrasi dengan baik, maka saya memilih untuk menggabungkan dua fasilitas ini. Dua kawasan ini yang terlepas oleh jalan itu. Sehingga membuatnya bisa lebih tergabung, koordinir dengan baik dalam sebuah site yang satu. Coba kita bayangkan dua site itu mau bagaimanapun pasti akan terhubung. Walaupun di situ ada rumah dokter saja, walaupun secara fungsi-fungsi yang tidak terlalu intens pergerakan manusianya tetap akan terhubung. Nah, karena terhubungnya dua kawasan itu akan mengakibatkan nanti penambahan fasilitas di area yang bukan menjadi domain kita. Karena domain kita hanya di dalam site plan, bukan di skala kota. Nah, kalau skala kota pun kita bisa tambahkan jalan layang dan sebagainya, itu sudah masuk ke permasalahan kota. Itu belum sampai ke lingkup untuk per 3. Untuk kasus per 3 kita seperti itu ya. Tapi ketika nanti di kondisi nyata kalian menjadi arsitek dan sebagainya, silakan kalian menyesuaikan dengan dua itu. Bagaimana membuat akan dua itu bisa terhubung dengan gampang, dengan mudah. Tapi untuk kasus per 3 kami masih membatasi agar kalian jangan terlalu rumit di bagaimana menggabungkan dua yang terpisah dengan jalan utama itu, tetapi fokus di satu site yang membuat site itu kompak, mudah terhubung, sirkulasinya mengalir dengan baik, fungsi-fungsi semua bisa diatur agar bagaimana menyatukan kemajemukan arsitektur atau banyaknya bangunan yang ada dalam site itu bisa kalian atasi dengan penyelesaian-penyelesaian yang baik. Jadi begitu ya, Wildayana dan Kristal, mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti tinggal kalian feedback lagi di konsep untuk memperbaiki bagaimana memilih antara dua site itu. Dan fokusnya di mana pasti ada alasannya. Mau pilih yang kiri atau mau pilih yang kanan harus ada alasannya. Baik Pak, terima kasih. Oke.
Sabar, saya masih terhambat dengan membuka filenya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini Adrianus nih. Tiba-tiba terima kasih. Oke, saya coba buka ya. Octavianus Kilido, kalau siapa? Kelas B, Pak. Kelas B, oke. Kelas B berarti nanti tinggal diperbaiki ya. Dwi Putra, Siapa? kelas apa? oke. Nanti kita coba cari Dwi Putra punya, karena dari tadi dia menyimak cukup serius. Ini Jose Casitos mau, mudah-mudahan ada musik di mati. Dari putuskan langsung saya kasih lihat. Ngomongin satu deh. Nomor regis berapa? Dwi Putra? 014, Pak. 14. 19 014. Oh. Okay. Dwi Putra Taso. Okay. Dwi Putra lokasinya di mana? Di Tarus, Bapak. Puskesmas Tarus. Ya, Pak. Yang punya kasus sama dengan Dwi Putra untuk lokasi di Tarus nanti bisa diikuti ya, supaya bisa lebih mudah untuk memperbaiki. Oh, Dwi Putra punya foto belum ada ya? Hanya baru saja kemarin ya. Belum ada foto dokumentasi kah? Nanti yang berikut harus ada ya adik, supaya nanti kita bisa lihat benar ini setline yang dikerjakan atau jangan sampai orang yang kerjakan. Oke, saya lanjut ke tahapan tensinya. Yang pertama, coba kita lihat Puskesmas Tarus. Puskesmas Tarus itu yang sudah ada rawat inap toh? Iya, Pak. Masuk. Oke, nanti dipertimbangkan lagi. Ini saya lihat baru 2 bangunan. Ini bangunan apa? Ini bangunan apa? Yang ini. Yang huruf A ini bangunan apa? Huruf B ini bangunan apa? Kalau itu satu kesatuan, Pak. Cuma ini dia pakai ini cor. Tidak, maksudnya ini disebut bangunan apa? Bangunan utama atau bangunan apa? Bangunan utama, Pak. Ada keterangan sebagai bagian atas, Pak. Coba saya lihat. A Puskesmas. Nah, kalau adik taruh A di sini, berarti saya tahu bahwa ini yang A-nya. Artinya kalau adik mau taruh A ya, taruhnya seperti ini. Sehingga saya tahu, oh itu bagian yang mau diberikan keterangan. Oh ya, baik, Pak. Oke, jadi
Kalau memang ini A, kalau ini apa? Itu ini rawat nginap untuk ini anak, Pak. Woi, ini skala berapa nih? Skala belum ya? Iya, Kira-kira Pak, ini skala belum, berapa kemarin? 100, Pak. 100, bagaimana adik? 100. Ini panjangnya berapa? Yang paling pertama skala tidak ada, terus yang kedua ukuran tidak ada, keterangannya ada, ukuran dan skala tidak ada. Ini panjang ke belakangnya berapa nih? Lupa kan? Jadi untuk Iya, yang Pak, lain, lupa, Pak. ya untuk yang lain nanti ketika menggambar site plan, pastikan bahwa gambar itu bisa dimengerti oleh orang yang melihat, khususnya kami ya, karena kami mau menilai dan kami mau mengasistensi. Kalau nanti dikumpul lagi seperti ini tidak bisa lanjut ke tahapan berikut karena gambarnya tidak jelas. Jadi kalau sudah ada keterangannya silakan, tapi yang paling penting ada ukuran. Supaya kami bisa buat perbandingan. Kalau memang ini panjangnya mungkin 50 meter, ini mungkin 50 meter. Berarti saya bisa buat perbandingan. Mungkin ini sekitar berapa? 5 meter. Nah, 5 meter untuk sebuah ukuran parkiran terlalu besar. Jadi untuk kasus kalian semua ya, saya lihat ada banyak kalian yang belum bisa mengerti dengan baik bagaimana menggambar parkiran. Jadi untuk parkir mobil itu beda dengan parkir roda 4, beda dengan roda 2. Kalau mobil mungkin ini 250, ini panjangnya mungkin 5 meter. Kalau sepeda motor mungkin 1 meter kali 2,5, contoh ya. 1 meter, lebarnya 2,5. Tolong kalian lihat itu di buku-buku standar. Jadi ketika kemarin mengerjakan konsep dengan benar, menghitung dimensi parkir dan luasan parkir, jumlah parkir, maka hal-hal seperti ini harusnya sudah dihitung di awal di konsep. Jadi tolong itu diperbaiki, terus diatur ya. Jangan lupa seperti yang tadi, ini diatur zoning. Ini apa, atau mau dibuat L juga silakan. Oh, kalau mau dibuat L silakan. Mungkin ini area untuk apa, yang ini untuk apa, yang paling ini untuk apa. Tinggal kalian pilih bagaimana mengatur zoning. Ini publik, semi publik, ini privat atau mungkin service. Atau mungkin yang publiknya di depan, yang servisnya di belakang, di samping bagian belakang, yang ini apa. Silakan saja dengan alasan-alasan yang kalian tentukan. Terus ketika bangunannya seperti ini, kawasannya seperti ini, silakan kalian bisa buat beberapa masa. Kenapa beberapa masa? Karena ada fungsi yang berbeda. Contoh, di bagian sini area untuk penerima ya. Area untuk penerima itu mungkin loket pendaftaran atau UGD, atau ruang pemeriksaan, ruang tindakan, atau mungkin administrasi. Itu silakan kalian buat di bagian depan. Tapi dia tidak mungkin tergabung langsung dengan bangunan yang untuk apa? Untuk rawat inap yang umum. Itu pasti akan terpisah. Atau mungkin bangunan-bangunan lab, bangunan-bangunan apotek. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan dengan baik ketika menggabungkan dia menjadi satu masa. Jadi karena kita arsitektur menjemuk, kalian bisa buat dia dalam beberapa masa, yang penting dia terhubung dengan mudah, terhubung dengan gampang. Jadi contoh seperti yang tadi, saya tulis seperti ini, ada bangunan seperti ini, besar seperti ini, kalian silakan menilai ini bentuknya sudah baik atau tidak dibanding dengan luasan yang sebelumnya luas. Saya punya luasan masih cukup. Kalau buat seperti ini mungkin perbandingannya 30 untuk bangunan, 70 untuk area terbuka. Itu terlalu besar untuk area terbuka. Harusnya mungkin 60 bangunan, 40 area terbuka. Itu perbandingan koefisien bangunan. Koefisien dasar bangunan dan koefisien luar bangunan atau koefisien hijau. KDB dan KDH. Kalian tolong untuk cari tahu informasi-informasi tentang itu. Membuat perbandingan luasan bangunan terhadap luasan site.
Yang sampai saya terlalu luas, bangunan terlalu sedikit, padahal fungsinya banyak. Jadi ketika kami memilih fokusnya di puskesmas, kami sudah punya pertimbangan karena di situ fungsinya banyak, sehingga otomatis aspek rumah jemuknya bisa masuk. Puskesmas yang ada bukan puskesmas seperti yang biasa ya, puskesmas yang sudah ada fasilitas rawat inapnya. Mungkin bisa dikatakan puskesmas plus. Tidak hanya satu bangunan, tapi sudah ada beberapa bangunan. Apalagi kami bilang perlu ada fasilitas mes atau dokter atau apa, sehingga bisa membuat fungsi-fungsi semakin banyak. Nanti kalian bisa sesuaikan. Tinggal disesuaikan ya. Jadi untuk Dwi Putra nanti tolong diperbaiki lagi, tidak harus membuat dalam satu bangunan, tetapi bagaimana mengatur ketika menjadi beberapa bangunan bisa terhubung dengan mudah. Pertimbangkan ukuran parkir, pertimbangkan sirkulasi. Jadi kalau seumpama sirkulasinya sudah seperti ini, bentuk bangunan dan penempatan bangunannya sudah seperti itu, bagaimana mengatur sirkulasi agar bisa mudah mengalir. Bagaimana pejalan kaki, bagaimana kendaraan. Apakah perlu kendaraan sampai ke belakang atau kendaraan yang sampai depan? Itu pertimbangannya apa? Begitu juga dengan yang lain ya. Biar kalian menyesuaikan dengan konsep dan pertimbangan-pertimbangan kalian. Oke, untuk Dwi Putra seperti itu. Kita masuk peserta yang berikut untuk kelas. Terima kasih banyak, Pak. Ya, tinggal dipertimbangkan. Yang berikut, coba saya mau lihat agak lebih baik nih. Yang ada coret-coret, saya minta coba jangan tanda coretannya di layar. Kemarin Arif tidak kumpul ya, nanti Arif yang berikut bisa lebih partisipasi supaya kita bisa lihat. Kalau memang Arif punya baik, bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik atau teman-teman yang lain. Siapa? Ini coba saya lihat di Ferdinand Dagung. Ada? Ada, Pak. Coba kita lihat. Ini dibuat seperti apa? Oh, ini juga baru satu lembar. Nanti Dwi Putra tadi tolong ditambahkan dengan foto sementara kerja ya, supaya kita bisa tahu bahwa memang benar-benar hasil pekerjaan. Nah, ini Ken mau bikin apa nih Ken? Nomor 2 nih rumah dinas. Nomor 1 puskesmas. Dia lebih fokus ke rumah dinas. Sudah kasih warna. Puskesmasnya dia hanya buat kotak putih saja seperti itu. Lebih suka rumah dinas kah? Tidak, Pak. Di puskesmas, Pak. Belum selesai kemarin ya? Iya, Pak. Oke, berarti yang paling pertama adalah bagaimana mengatur zoning. Coba saya menerjemahkan zoning yang si Ken ini sudah buat. Jadi yang paling pertama dia menempatkan area privat di bagian depan. Bukan privat ya, semi privat karena ini baru rumah bukan kamar. Semi privat seperti ini, terus dia menempatkan semi publik, publiknya di sini, servisnya tidak tahu di mana. Publiknya di sini juga, atau publiknya seperti ini. Singgit sinar pusjaga, di sini ada parkiran. Jadi bagaimana menempatkan zoning itu perlu dipertimbangkan dulu si Ken. Kenapa menempatkan rumah dokter atau rumah dinas itu di bagian depan? Apakah orang datang mau duluan ketemu dokter dulu baru dirawat, atau ketemu ruang perawatan, ruang pendaftaran dulu baru ke yang bagian rumah dinas? Ketika menempatkan ini di bagian depan, ini kan kalau dilihat ini ada dua potensi jalan existing.
jalan di sekitar di tepi kiri dan kanan ini. Di tepi kiri dan kanan ini kan harusnya bisa menjadi potensi. Ini harusnya bisa jadi potensi. Kalau memang mau menempatkan rumah dinas agar mudah terjangkau, ya tinggal memanfaatkan bagaimana contoh kalau mau menempatkan di sini. Oh, ini terhubung dengan jalan lingkungan. Tinggal diatur kemudahan untuk mengaksesnya. Jadi kalian atur ulang tentang zoning. Bagaimana menempatkan zoning ini di bagian mana, yang ini di bagian mana, itu perlu dipertimbangkan dengan baik tentang urutan-urutan mana yang mau didahulukan ketika orang berkunjung ke puskesmas itu. Kalau saya cenderung mengharapkan supaya yang bagian puskesmas itu yang ada di bagian yang paling utama, yang mudah dijangkau. Setelah itu baru ditunjang dengan ada rumah dokter kah, fasilitas servis kah, fasilitas apa, fungsi-fungsi yang lain dengan sesuaikan. Yang penting ketika masuk ke rumah site plan puskesmas, paling pertama itu mau tahu di mana letak ruang untuk daftar. Oh, mungkin bagian pendaftaran nanti ada di sini. Setelah itu ruang tunggu. Setelah itu ruang tindakan atau ruang perawatan atau UGD. Ini kalian sesuaikan. Oh, ini bagian untuk poli-polinya. Oh, ini ada poli gigi, ini ada poli anak, ini ada poli umum, bedah dan sebagainya, kalian sesuaikan. Setelah itu baru nanti dia tergabung dengan ada lab, ada apotik, ada rawat inapnya. Berarti ada banyak masa yang kalian bisa tambahkan. Seperti itu ya. Atau mungkin apotik mau taruh di bagian depan, silakan. Itu bisa mudah diakses. Jadi orang kalau lihat dari urutan orang berjalan ya, masuk ruang pendaftaran. Ruang pendaftaran tunggu harus diperiksa, masuk ke poli-poli. Setelah itu masuk ke fasilitas lain. Kalau periksa lagi ke lab, silakan kembali lagi ke ruang periksa, baru kembali ke apotik dan terakhir keluar. Jadi mengalir, urutannya dia mengalir. Masuk dari satu titik, bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itu ya, Ken. Itu dipertimbangkan masalah utama di zoning. Bagaimana menempatkan Ya, satu Pak. zoning dengan zoning yang lain. Zoning diurut bagian mana yang mau didahulukan ketika orang berkunjung ke sebuah puskesmas. Setelah itu baru ditunjang dengan fasilitas-fasilitas. Jadi intinya ada di sini. Jadi yang tadi di puskesmas. Intinya ada di situ. Nanti yang bagian lain itu dia bersifat pendukung. Tapi yang utamanya di bangunan puskesmas. Bangunan puskesmasnya dibuat jadi 2 masa bisa. Yang penting 2 masa itu bisa terhubung. Tidak terlepas terlalu jauh, tapi mudah terhubung. Siap, Pak. Jadi ada pasien yang rawat jalan, ada pasien yang mau rawat inap, berarti ada fasilitas yang harus dipisah. Jadi gampang kontrol, gampang orang atau pasiennya bergerak. Oke, untuk Ken seperti itu. Tambah satu lagi, terakhir. Siapa? Coba saya coba lihat ya. Yang terakhir coba tadi Meliani janji ya, kayaknya ada kuliah yang Pak Robert, coba saya lanjutkan. Nah, yang tadi ada kontak semua. 2 Alvita, menurut itu Alvita dan Ken satu kru nih. Alvita ada? Alvita punya. Oh ya, belum terlalu ya, karena belum ada olahan di bagian ruang-ruang yang lain. Alvita, siapa? Alvita Isadora Gon, ada? Kalau tidak ada, kita ganti. Robela. Robela ada?
Robela Martin? Kalau tidak ada, Fabianus Taik, ada? Oh, Robela ada ya? Coba Robela. Kita lihat punyanya Robela. Ini yang terakhir, jadi bisa diikuti. Kalau yang tadi belum menyimak dengan baik penjelasannya, bisa ikuti lagi asistensi Robela untuk bisa dimengerti dengan baik. Ini Robela ini suka warna pink, jadi dia punya atapnya warna pink semua. Bisa terlihat toh? Robela bisa terlihat? Yang paling pertama, Robela jangan lupa ya, ketika menggambar site, maka arah jalan masuk tuh harus dari arahnya pandangan kita melihat, dari posisi kita. Jadi kalau lokasi seperti itu berarti jalan masuknya itu di bawah, terus bagian lokasinya. Gitu ya Robela ya. Masuk dari sini, keluar sini. Ini posisi. Jadi jangan masuk dari atas, koordinatnya di bawah. Jadi kita mau lihat set plan yang benar itu adalah masuknya dari hadapan kita, bukan dari atas. Itu diputar ya, Robela ya, diputar posisinya supaya jalannya di bagian bawah. Oke, yang berikut tentang penempatan masa bangunan. Oke, karena ini tidak ada keterangan, jadi untuk Robela dipertimbangkan ya tentang keterangan. Ini kalau mau masuk di sini, kalau mau masuk seperti ini, berarti keluar di sini kah Robela? Atau sebaliknya? Sebaliknya ya. Masuk. Ini puskesmas apa namanya? Bawah mata kah? Ya? Puskesmas apa namanya? Sorry, saya tidak dengar. Stres. Maria Dewi bisa kasih tahu kau bantu Robela punya puskesmas apa? Puskesmas Tarus, Kak. Apa? Tarus. Tarus. Oke. Puskesmas Tarus. Berarti tadi sama kayak Dwi Putra ya. Kalau lokasinya seperti ini, arah utara yang mana? Sini kah? Oh iya, sampai Robela tidak tahu lagi arah utara. Jadi ketika kalian menggambar site plan, ini tips untuk kalian ya, supaya kalian jangan bingung, jangan salah lagi. Ketika kalian menggambar site plan, pastikan bahwa ukuran, keterangan, skala, arah mata angin itu harus jelas. Supaya saya tidak bingung untuk memposisikan di mana letak arah utara atau keterangan-keterangan lainnya. Jadi kalau memang ini arah utara di bagian sini, berarti masuknya dari sini. Kenapa masuknya lebih banyak dari arah sini dibanding dengan sini? Nanti bisa dipertimbangkan. Kenapa masuk dari situ, keluar dari sini. Kalau ini kan dari arah kota ya, ini dari arah Tarus. Bisa dipertimbangkan. Walaupun di bagian sini juga ada banyak warga. Oke, setelah itu bagaimana Robela menempatkan zoning? Zoning. Bagian depan apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya.
Terus ketika membuat parkiran itu menggambar parkir itu ada dia punya petunjuk, tidak hanya garis-garis buat kayak sisir kutub. Jadi ketika kalian mau menggambar parkir ya diatur dengan baik parkirnya. Terus kalau memang ada di sebelahnya di space lagi kayak ada parkir sebelahnya. Kenapa space? Kayak di sini mungkin ada area untuk panel dulu. Sehingga ini bagian untuk jalannya. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, disesuaikan dengan ukuran. Mungkin ini kalau roda 2 atau roda 4, contoh untuk roda 4 mungkin ini 2,5. Atau ini 5 meter. Yang kalian sesuaikan. Lebarnya 2,5, panjangnya 5 meter. Atau kalian coba lihat di standar itu panjang lebar berapa. Setelah itu di bagian jeda antara satu space parkir dengan space parkir yang lain bisa kalian tempatkan vegetasi. Penting jangan pasang pohon kelapa di situ. Kelapa jatuh kena motor, kena mobil, kaca pecah kalian tanggung jawab. Jadi untuk menggambar parkir ada kaidahnya. Terus kalau membuat dia 45 derajat juga kalian tinggal sesuaikan. Kenapa mau memilih 45 derajat? Seperti itu. Tinggal kalian sesuaikan. Jadi jangan asal menggambar parkir saja, tetapi perlu memperhitungkan tentang lebar, panjang, ukuran, dan posisi ya. 45 derajat kah 90? Kalau ini 45 derajat. Ini mungkin 90 derajat karena parkirnya tegak lurus. Atau mau parkir yang menyamping, tinggal disesuaikan. 45, 60, tinggal kalian sesuaikan. Jadi kalau orang masuk dari sini, parkir di sini, terus dia mau keluar, dia mundur belakang, baru dia lanjut. Nah itu bagaimana memudahkan untuk pergerakan mobil. Atau mau masuk ke sini, dia putar ke sini. Terus kalau mau keluar, dia mundur belakang, baru dia keluar. Nah itu kalian pertimbangkan dengan pergerakan mobil. Itu untuk parkir. Yang berikut tentang zoning. Zoning hubungan dengan penempatan masa bangunan. Kenapa ini berat kiri? Itu alasannya apa? Kenapa tidak pas di tengah? Atau kenapa tidak berat ke kanan? Jadi tolong dipertimbangkan. Padahal masuknya dari sini. Kalau masuk dari sini kan berarti orientasinya lebih banyak harus kayaknya ke bagian kiri dibanding ke yang bagian kanan. Terus karena ini banyak sekali fungsi, berarti pertimbangkan baik-baik bagaimana ukurannya. Jangan sampai hanya satu masa bangunan, tapi semua di situ akhirnya sesak. Orang rawat inap di mana, rawat jalan di mana, daftar di mana, loket di mana, ruang dokter di mana, ruang perawat di mana, apotek di mana, lab di mana, rawat inap terbagi anak, dewasa, wah itu juga pusing. Terlalu banyak, jangan membuat dia terlalu sederhana seperti ini. Jadi banyaknya fungsi itu, bagaimana membuat dia menjadi satu kesatuan dalam sebuah kawasan itu penting untuk dipertimbangkan. Itu kalau saya hitung-hitung minimal 5 bangunan. Bangunan utama, bangunan rawat inap, ada bagian poliklinik, terus ada bagian apotek, ada bagian rumah dokter, itu saja sudah 5, apalagi fungsi-fungsi lain, pos jaga, sebo, kantin, dan sebagainya. Silakan kalian buat itu. Jangan terlalu terpaku dengan puskesmas existing yang sudah ada. Karena kita punya tidak seperti itu saja, tapi ada fungsi tambahan lain yang mau diadakan di situ. Jadi Robela tolong dipertimbangkan ya, bagaimana menempatkan sirkulasi, bagaimana menempatkan zoning, bagaimana zoning itu berdampak pada penempatan masa bangunan, dan masa bangunan itu dihubungkan dengan sirkulasi antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Dan sirkulasi itu harus mengalir dan tidak terjadi crossing. Didukung dengan penataan vegetasi. Contoh kalau mau bilang kebisingan, bagaimana menempatkan ruang rawat inap, contoh ya, ruang rawat inap di sini. Tapi di sini jalan umum yang sangat rentan terhadap kebisingan. Nah, memang kebisingan tinggi di sekitar sini bisa diminimalisir dengan apa sehingga tidak masuk langsung ke area yang dibutuhkan untuk tenang beristirahat. Nah, seperti itu. Mungkin ada penataan vegetasi, peninggian tanah atau apa caranya, silakan kalian
pikirkan sendiri untuk menjadi solusi terhadap kondisinya. Belum bentuk terhadap angin, seperti yang kemarin angin pada Siroja. Silakan kalian menyesuaikan itu. Oke ya, Robela. Seperti itu. Yang paling terakhir, saya mau bilang kepada kalian semua bahwa menggambar set plan itu adalah inti di arsitektur menjemuk. Sekali lagi, menggambar set plan itu adalah inti dari arsitektur menjemuk. Jadi menggambar set plan sebaik mungkin. Karena kita ada di part 3 yang fokusnya di arsitektur menjemuk. Jadi saya berharap kalian jangan anggap remeh set plan. Karena set plan itu poinnya cukup tinggi. Jadi tolong dipertimbangkan dengan baik bahwa menggambar set plan itu adalah hal yang paling penting. Jadi coretan-coretan asistensi-asistensi yang saya tadi buat terhadap 6 kasus teman yang sudah saya buka itu untuk dilihat oleh yang lain, menjadi evaluasi pribadi. Oh, saya punya kurang di sini, oh saya punya sudah lebih baik di sini, dipertahankan, yang kurang diperbaiki. Begitu ya. Untuk terakhir mungkin saya kasih juga satu tips ya, bagaimana kalian mudah membuat set plan. Pak, saya yang bertanya, Pak. Oke, silakan. Atas nama Setelah melelak, Pak. Oke, silakan Stella. Saya yang bertanya, saya mengambil puskesmas kemana, Pak? Seperti yang Iya. telah diberitahukan bahwa lebih baik menggunakan satu site saja, Pak. Analisa saya, satu site itu tidak dapat memenuhi atau menunjang fasilitas saya yang lain, Pak. Maka Ya. cara yang dapat dilakukan ialah dengan memperluas lahan. Sedangkan Ya. lahan yang ingin diperluas terdapat beberapa rumah warga. Pertanyaan saya, apakah rumah warga tersebut dapat diabaikan, Pak, sehingga dapat dilakukan perluasan lahan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik. Jadi karena kita masih ada di tahapan ketiga, kita belum sampai ke kajian kota dan sebagainya. Fokus kita adalah diperhitungkan tentang luasan ruang yang berakibat kepada luasan lahan. Jadi ketika semua sudah menghitung luasan ruangnya dan ternyata lahan itu tidak cukup, maka bisa dilakukan perluasan lahan dengan asumsi-asumsi pertimbangan yang jelas. Jadi jangan asal memperluas saja, tapi karena hasil perhitungannya sekian, sedangkan luasnya sekian. Bangunannya saya mau buat 60%, ruang terbukanya 40%. Otomatis bangunannya dibuat bagaimana terhadap luasan lahan itu. Jadi luasan lahan itu kalian bisa pakai untuk memperluas di area sekitar. Kalau pertanyaannya di situ ada rumah warga, bisa diasumsikan perluasan terhadap area-area di bagian rumah warga itu. Tinggal disesuaikan dengan kondisi, karena kita patokan utamanya adalah di area existing, bukan sebuah site yang kalian pilih untuk membuat penempatan bangunan baru. Jadi fokus kita ada di area existing, site existingnya tinggal diperluas, sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di lokasi. Jadi seperti itu ya, Stella, bisa diperluas dengan pertimbangan yang benar, pertimbangan yang jelas. Saya memperluas sekian meter persegi, otomatis akan menambah ruang dari ruang yang ada yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Silakan kalian memilih itu menjadi salah satu solusi. Nanti ketika kalian sudah menjadi arsitek, ketika mau memilih solusi seperti itu, perlu ada pertimbangan yang lebih dalam. Yang tadi saya bilang pertimbangan skala kota, kawasan, permukiman, dan sebagainya. Cuman karena ini kita kasusnya baru sampai di tahapan ketiga, silakan kalian memilih untuk memperluas kawasan itu dengan pertimbangan yang benar. Karena dari hasil perhitungan, bukan asal-asal mau sudah saya buat yang tadi bengkok, saya mau buat lurus saja. Tidak seperti itu, tapi ada hasil perhitungannya seperti apa, mau perluasannya berapa banyak, dan perluasan itu mau ambil space yang bagian mana. Yang penting bagian jalan umum tidak boleh diganggu. Oh Pak, saya mau tutup jalan saja, ini jalan terlalu sempit, saya mau tutup saja, saya mau belok ke area yang lain, itu tidak. Silakan kalian ambil yang paling mudah ya kondisi seperti yang tadi dibilang, kalau rumah warga mau dipilih,
silakan, yang penting dengan alasan yang benar. Bukan hanya di kasus Sikumana, kemarin waktu di punyanya Arif, Arif Rikore itu, saya juga sudah kasih penjelasan seperti itu. Relokasi mungkin tidak menjadi satu hal yang kalian bisa lakukan untuk kasus baru di Par 3 ini, tetapi paling penting kalian menghitung luasannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi perluasan di lokasi-lokasi yang ada. Seperti itu ya Stella, dan yang lain juga punya kasus yang sama bisa dimengerti hasil penyampaian saya. Begitu Stella. Baik Pak, terima kasih. Yang paling terakhir saya coba mau kasih semacam petunjuk cepat bagaimana kalian membuat site plan. Jadi kunci di site plan itu adalah dari konsep tapak. Sudah terlihat ya screen yang saya bagikan? Oke. Jadi yang paling penting dari sebuah site plan itu adalah di konsep tapak. Jadi waktu di kalian punya konsep, itu kalau tidak salah sudah saya kasih tahu bahwa di halaman 14 itu adalah site kasarannya, dan di halaman 15 adalah tabel untuk bangunan-bangunannya. Karena di halaman 14 itu sudah ada site kasaran, maka bentuk site, penempatan masa bangunan bukan menjadi hal yang terlalu rumit lagi. Karena itu semua sudah dianalisa di analisa tapak. Jadi ketika kalian menggambar site plan, kalian jangan salah menempatkan ini ya, menempatkan masa bangunan, menempatkan orientasi site ya. Orientasi site, jalan masuknya harus di bagian bawah depan tangan kalian. Contoh ini kasus di Wisma Starus. Contoh seperti itu. Setelah itu kalian cek di zoning. Di zoning itu dianalisa ya, di konsep. Itu zoningnya kalian buat seperti apa? Apa pertimbangan kalian dalam menempatkan zoning-zoning itu? Jika sudah ada, berarti apa bangunan yang mau ditempatkan di sini? Terus bangunan yang mau ditempatkan, contoh di situ, bukan bangunan ya, fasilitas. Mau ditempatkan contoh di situ ada parkiran. Berapa luas parkiran? Roda 2 berapa? Roda 4 berapa? Oke. Kalian tinggal tentukan. Oh, di sini nanti ada parkir. Oke. Diasumsikan saja seperti itu. Roda 2, roda 4 selesai. Setelah itu bangunannya kalian mau tempatkan diagonal, di tengah, supaya pas di bagian tengah lokasi, atau mau di bagian kiri karena mau dekat dengan pintu masuk, atau mau di bagian mana, tinggal kalian sesuaikan. Jadi yang paling pertama urutkan urutan bangunan mana yang paling harus dijangkau oleh orang yang pertama kali datang. Kalau memang UGD atau ruang ruang pendaftaran, ruang tunggu itu mau di bagian depan, berarti tinggal kalian tempatkan bagian depan. Nanti masih dalam ada zoning ini, bagian depan. Setelah itu bagian tengah ini mau taruh apa lagi, di bagian sini mau apa, di bagian belakang itu mau taruh apa. Setelah itu sisakan di beberapa bagian di bagian belakang itu untuk fasilitas semi privat, rumah mes atau rumah dokter. Mungkin yang mes dan dokter ini bisa tergabung kalau lahannya sempit, bisa dibuat 2 lantai, di bawahnya perawat, di atasnya dokter, dengan luasan yang konsepnya semi apartemen. Contoh seperti itu kalian bisa lakukan dengan kondisi luasan existing yang tidak terlalu luas. Setelah itu bagaimana mengatur sirkulasi terhadap bangunan-bangunan yang sudah ditempatkan kasarnya seperti ini. Oh, jadi di sini contohnya kalian mau mempertegas garis ini konsepnya saya buat seimbang. Ada satu bangunan, contoh seperti itu. Atau mungkin mau tambah lagi, ada satu di bagian sini, apotek dan sebagainya. Terus yang bagian sini ada satu bangunan lagi. Pertimbangan supaya bentuk-bentuk antara satu dengan yang lain itu kompak. Jangan seperti ini, terus tiba-tiba ada satu yang agak aneh, tabrak seperti ini. Nah, ini juga bentuk yang tidak kompak.
Bisa, tetapi bagaimana coakan antara ini bisa disatukan. Tapi itu daripada kalian buat rumit, mendingan dibuat penempatannya yang serasi. Serasi seperti yang tadi. Kalian tinggal yang tambahkan di bagian sini. Setelah itu kalian atur sirkulasinya. Bagaimana sirkulasi masuk, parkir, langsung ke pendaftaran. Setelah itu bergerak ke poliklinik, periksa, masuk ke lab atau langsung ke apotek, langsung pulang. Di apotek mungkin ada fasilitas lain apa, kantin dan sebagainya sesuai. Atau kalau memang mau inap, langsung ke area rawat inap di belakang. Rawat inap tinggal diatur, lantai 1 anak, lantai 2 untuk umum dan sebagainya. Untuk rawat inap di puskesmas, rawat inap tidak sebanyak rawat inap di rumah sakit tipe C, tipe B, yang jumlahnya sangat banyak. Luasan-luasan seperti ini kalian pertimbangkan, jadi ketika dia terlalu luas, oh yang bagian sini 2 lantai. Di lantai 1-nya apa, lantai 2-nya apa. Ini 1 lantai, ini 2 lantai, ini 2 lantai, ini 2 lantai. Ini 1 lantai. Kalian pertimbangkan. Setelah itu atur sirkulasinya. Sirkulasinya, oke sini ada, di sini ada, di sini. Oh mungkin di sini sentralnya saya mau buat di situ ada area taman untuk terhubung antara beberapa fasilitas ini. Kalian tinggal sesuaikan bagaimana mengaturnya dengan mudah. Pengikat, menjadi pengikat. Terus dalam hubungan dengan vegetasi bagaimana mengatur agar kebisingan dari luar itu tidak mudah kena dengan beberapa ruang yang perlu tenang. Contoh ruang rawat inap kenapa tempatkan di belakang, karena agar jauh dari jalan utama. Atau kalau dekat, bagaimana penataan vegetasi untuk meminimalisir atau peninggian lantai atau bagian depan itu tidak ada bukaan yang kalian sesuaikan. Terus sisa-sisanya tinggal kalian tambahkan dengan menempatkan vegetasi. Vegetasi pengarah di mana, peneduh di mana, kalian tambahkan. Supaya membuat site kalian bisa lebih indah. Berkaitan dengan fungsi vegetasi. Mungkin di bagian sini mau dibuat plaza, tinggal kalian sesuaikan. Plaza itu area untuk simpulnya sirkulasi. Ini kalau mau putar ke sini dia tinggal lewat sini, atau mau kembali dia tinggal putar balik ya di sini. Jadi tidak terjadi crossing. Untuk pejalan kaki dia langsung dari sini langsung ke area pendaftaran, jadi tidak terhambat dengan area kendaraan. Sampai di sini dia masuk, dia keluar juga ada di bagian sini, sehingga dia tidak crossing dengan jalan untuk tempat. Sederhana saja seperti itu, tinggal kalian kembangkan, membuat bentuknya agak futuristik dan membuat yang lebih estetis, tinggal kalian sesuaikan. Dan pola dasarnya seperti itu. Begitu ya. Setelah itu baru nanti kalian masuk ke potongan side. Oh, kalau bentuknya seperti ini, potongan side yang saya mau buat nanti garis potongannya seperti ini. Saya mau potong ke arah sana. Kemudian yang satu saya mau potong ke arah sini. Tinggal kalian sesuaikan. Nanti ada potongan side yang memanjang dan potongan side yang melintang. Yang kalian sesuaikan. Begitu ya. Kemudian bisa dipahami langkah-langkahnya agar tidak terlalu rumit dalam membuat side plan. Terus ketika kalian lihat kurang pas, kalian bisa coba lagi ulang yang baru. Yang betul-betul mendapat satu set plan yang benar-benar baik. Menjadi sebuah pertimbangan utama. Set plan, potongan set plan-nya tinggal kalian potong di situ, proyeksi. Oh ini ada bangunan, oke silakan tambah. Oh di sini ada bangunan, silakan tambah. Ini ada bangunan 2 lantai, silakan tambah. Di sini ada bangunan, di sini ada pohon, tinggal kalian tambah untuk bangunan-bangunan. Begitu juga dengan arah memanjang dan melintang. Tapi nanti di side plan-nya di kertas yang lain, sehingga tidak sesat. Terus jangan lupa ada keterangannya, arah orientasi mataharinya menghadap kemana. Kalau utaranya seperti itu, ditaruh keterangan utara.
Keterangannya 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4, 5, dan seterusnya. Namanya si Tetlan, skalanya 1:berapa, contoh 1:500 atau 1:360. Ini kalian cek. Begitu ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Kuncinya adalah dari kalian punya konsep. Jangan lari keluar. Bisa dimodifikasi dari konsep mungkin kurang detail, kalian buat lebih detail atau mau merubah sedikit, silakan. Tetapi ketika pengumpulan konsep, tinggal kalian sesuaikan gambar kalian dengan konsep kalian. Konsep diperbaiki untuk menyesuaikan dengan gambar, bisa juga. Terus di bagian area parkirnya diatur. Oh, saya mau parkirnya begini, sudah ada di sini untuk mobil. Nah, ini jumlahnya berapa? Sesuaikan. Motor, karena banyak pengguna yang menggunakan sepeda motor, sesuaikan. Atau mau di sini yang sepeda motor, di sini yang mobil, silakan. Mungkin ini roda 2, di sini roda 4. Itu tinggal sesuaikan. Atau mau buat parkirannya di sini, silakan. Atau mau parkirannya dibuat terpusat, seperti apa yang memusat ya. Kalian sesuaikan. Ini bagian plasanya, ini yang sisanya itu sekelas. Tinggal kalian pilih mana yang untuk roda 2, roda 4, bus, sepeda. Terus di bagian belakang kalau mau rumah dokter, bagaimana mudah untuk sampai ke belakang. Mungkin ada sirkulasi dari sini tembus ke belakang, kalian sesuaikan. Terus ada parkirnya di bagian belakang. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, diperbaiki untuk membuat set plan lebih mudah. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Ada yang mau bertanya terakhir, silakan. Oke, jika tidak ada perbaikan set plan-nya, kalian kerja mulai hari ini sampai minggu depan, dikumpulkan hari Senin. Itu sudah ada set plan dan potongan site. Dan nanti asistensi berikutnya kami melihat hubungan antara set plan dan potongan site. Oke ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti kita cukupkan kita punya kuliah hari ini. Semoga kalian semua bisa untuk memperbaiki, bisa untuk mengerjakan set plan ini, bisa untuk menjadi lebih baik. Saya apresiasi buat semua yang sudah kumpul ya. Salah atau benar itu urusan nanti, yang paling penting semua sudah kumpul dan bisa melihat asistensi yang tadi diwakili oleh 6 peserta itu, sehingga bisa menjadi asistensi bersama dan diperbaiki. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kita punya kuliah hari ini. Mari kita tutupnya dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Silakan memperbaiki, tetap semangat. Kalian semua pasti bisa dan saya yakin semua bisa memperbaiki dengan baik. Selamat siang.